Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Wah, kemarin akhirnya kita live reaction gila udah 10 tahun nggak nonton Inter. 10 tahun. Pokoknya udah kangen banget, tapi nanti kita bahas di akhir ya. Sekarang kita bahas seputar transfer dulu. Eh Pertama tentang utang ini. Kita mulai dari yang agak-agak buruk dulu. Utang, kalau kawan-kawan pasti dulu sudah tahu bahwa di akhir periode utang ini 2024 bulan Mei kalau nggak salah itu utang Inter itu akan mencapai 330 juta lebih. Tapi di sini ada yang bilang 329 juta dari hutang yang cuma awalnya itu cuma 250 apa 270. Suning selain mereka mencari pembeli untuk Inter, mereka juga sedang menegosiasikan untuk term yang baru kayak apa ya? Dengan ngambil utang baru langsung dipakai menutup utang yang lama, tapi dengan bunga yang lebih rendah. Kayak ibaratnya apa ya? Kayak waktu ini akulah punya cicilan KPR terus di refinance, dikasih cicilan baru, kemudian yang lama ditutup, dapat kembalian lah masih sekian juta, kemudian bunganya lebih rendah. Kita lihat aja gimana, aku udah tahu lagi harus ngomong apa soal utang-utangan ini, karena terus terang utang Inter ini benar-benar mengganggu banget. Dan kawan-kawan, sekali lagi aku ingatkan, hutang ini diambil sebelum COVID itu untuk menutup biaya operasi Inter selama 3 musim. Jadi ya gimana, menurutku bukan salahnya Suning juga, karena sebelum ada COVID ya Suning duitnya turah-turah juga. Enggak sih turah-turah kayak MU atau kayak Real Madrid, tapi lumayan turah-turah kan. Kita dibeliin Lukaku, Eriksen, Hakimi dan sebagainya. Oke, next. Kamada. Nah, ini mulai mencuat nih Kamada. Selain dari Inter memang sedang mengutamakan untuk dapetin goalkeeper ya. Tapi AC Milan katanya resmi mengundurkan diri dari perburuan Kamada, dan Kamada ini free transfer. Aku akan perlihatkan sedikit saja klip tentang Kamada. Ini mainnya kalau aku lihat sih asik, cuma ada sedikit masalah aja. Oke. Nah, ini. Kalau kawan-kawan lihat, Kamada ini punya kualitas teknik yang bagus, istimewa lah aku bilang. Dan ini tidak banyak ada di pemain kelas Asia. Kalau kawan-kawan lihat first touch-nya oke banget, dribblenya juga oke. Aku nggak bisa tunjukin terlalu banyak. Nah, masalahnya cuma satu, dia itu posisinya adalah gelandang serang. Itu saja sih masalahnya. Tapi kawan-kawan pasti ingat, Hakan Calhanoglu itu aslinya juga gelandang serang. Dia coba dimainkan sebagai sayap di Milan, nggak berhasil. Kemudian dibeli oleh Inter, dimainkan sebagai Metsala, gelandang tengah yang agak ke kiri. Ternyata sukses, bahkan sekarang sebagai gelandang bertahan sukses juga. Nah, kemudian ada lagi contoh lain lagi di Inter juga, Mkhitaryan di Roma, di MU dia sempat main jadi sayap, tapi utamanya dia juga adalah seorang gelandang serang. Nah, menurutku kalau lihat sebagian dari yang ditampilkan oleh Kamada ini, dia bisa bukan hanya gelandang tengah, bahkan mungkin dia bisa mengisi posisi Brozovic sebagai deep lying playmaker. Nah, memang belakangan ini aku sering lihat banyak gelandang serang yang sepertinya sangat capable untuk mengisi posisi gelandang bertahan. Yang penting dia punya kemampuan untuk tackle, punya defensive awareness yang bagus, kayaknya bisa. Karena dalam bertahan itu pemahaman akan taktik itu sangat penting, nggak bisa ngandelin naluri saja. Aku lihat ini Kamada sangat bisa gitu, apalagi kita sudah pengalaman mengkonvert dua pemain di Inzaghi ya, mengkonvert dua pemain menjadi gelandang tengah, bahkan menjadi gelandang gelandang bertahan kan. Kalau menilik ke belakang lagi ya Brozovic itu aslinya gelandang serang waktu dibeli oleh Inter, kemudian ternyata jadi regista gacor banget. Nah, gimana kalau kawan-kawan lihat Kamada? Aku sih ngelihat at least mungkin musim depan rotasi dengan Mkhitaryan, tapi 2 musim lagi aku yakin banget Mkhitaryan udah habis. Jadi Kamada bisa muncul. Itu sih kalau tentang Kamada. Kemudian Fratesi, Fratesi sangat
happy bisa membuat skor untuk Inter, tapi sebenarnya aku ingin bahas di akhir aja karena ini terkait dengan permainan. Kita lewati aja yang jelas ya. Fratesi inilah di wawancara happy bisa berkontribusi, tapi ini cuma pre-season, cuma friendly, pengaruhnya tidak terlalu besar gitu sih dia bilang. Kemudian Inzaghi juga menyuarakan apa yang kawan-kawan suarakan kemarin. Aku juga bahwa kita perlu lebih klinis lagi di depan gawang. Yang paling heboh ini untung baru pertandingan pertandingan persahabatan. Kalau ini pertandingan resmi, aduh habis itu dibully si Lautaro. Gimana di depan gawang meleset, dan melesetnya jauh banget. Bolanya ke atas, aduh. Kemudian dia juga berkomentar soal Lukaku. Kalian semua tahu apa yang kami lakukan untuk dia nih. Wih, lumayan agak keras ini sebenarnya komentarnya, tapi di akhir-akhir kembali dia ingat bahwa Inzaghi adalah Inzaghi, bukan tipe yang ngomong frontal begitu. Intinya sih dia bilang gini, terkait situasi Lukaku, kalian tahu apa yang kami dan klub ini lakukan untuk membawa dia kembali ke Inter. Mungkin kisah ini lebih layak mendapatkan ending yang berbeda, berpuisi dia. Maksudnya yang nggak seperti sekarang ini. Tapi dia memberikan pertolongan yang sangat besar kepada Inter, terutama setelah dia kembali dari cedera, dia membantu Inter untuk mendapatkan tujuan. Ya memang benar sih, Lukaku setelah habis dari cedera ya memang nggak langsung gacor, tapi kayaknya setelah 3 pertandingan ya kalau nggak salah, langsung jadi ancaman, dan kita diingatkan lagi dengan kualitas seorang Lukaku. Cuman yang masih mengganjal di pikiranku ya tetap aja kita hitungannya rugi, karena antara Dybala dan Lukaku, Dybala nyetak gol lebih banyak. Dan kalau saja Lukaku nggak cedera, kalau saja dia fit dari awal, bukan tidak mungkin kita bisa Scudetto. Karena apa? Apa yang kelihatan kemarin, kelihatan juga di musim lalu, yaitu kita benar-benar kekurangan striker yang sangat klinis, yang tidak membuang-buang peluang di depan gawang, dan ini ada di Lukaku. Ini yang bikin Inter sangat sangat bersemangat untuk mendatangkan Lukaku, karena Lautaro ini bagus dalam segala hal kecuali menjadi predator di depan gawang. Bayangkan Lautaro dengan finishing yang sering acak adut aja dia bisa nyetak 22 gol. Lautaro ini punya pergerakan yang sangat bagus, kemudian kecepatan dia ada, dribble dia oke. Tapi finishingnya aduh Pak, kalau dia punya satu aja finishing yang ditunjang dengan segala aspek lainnya, itu dia sudah pasti lebih banyak nyetak gol dibandingkan Osimhen. Aku nggak tahu gimana caranya ngelatih si Lautaro ini. Mungkin dia memang harus jadi lebih ke link up player aja, tapi ada satu predator yang benar-benar kayak Haaland gitu loh, kayak Giroud yang benar-benar tugasnya nyetak gol. Aduh, nggak tahu dah Lautaro. Tapi itu lewati dulu. Berita baik untuk Yann Sommer. Di grup kita ngomongin katanya udah deal ini 4 juta, tinggal dalam waktu 24 jam aja udah kelar nih. 4 juta itu dibayar, kemudian berapa ya, kalau nggak salah 500.000, pokoknya bisa sampai 5 juta sama bonus segala macam. Kabarnya Bayern Munchen sudah meluluh karena memang Sommer sudah nge-push aku ingin pindah kayak gitu. Kita lihat saja dalam 24 jam, berarti mungkin besok sudah ada berita lagi. Alright, sekarang kita akan bahas pertandingan kemarin. Secara garis besar aku nggak ngelihat ada yang salah dengan permainan Inter, kecuali clinicality, maksudnya kurang klinis di depan gawang, dan kesalahan yang membuat Al-Nassr nyetak gol kemarin. Aku liatin dikit, semoga nggak kena ya. Nah ini, dari sini, oh sorry nggak kelihatan ya. Nah dari sini Talisca memberikan bola kepada Ronaldo,
Dari sini si Algarebi atau siapa ini sudah mulai akselerasi dari sayap ke arah tengah. Di sini ada Jan Bisek, di sini ada Barella. Semuanya tidak bisa mengantisipasi. Kawan-kawan lihat di sini diberikan kepada Ronaldo. Ronaldo langsung mengembalikan kepada Talisca dan ini sudah sampai di sini dia. Harusnya ini bisa dilihat oleh Barella. Tapi apa yang terjadi? Didiamkan saja. Ketika sudah nyelonong begini, Barella baru mulai bereaksi. Sedangkan di sini sudah telat karena ini sudah top speed dia kan. Lihat bolanya, pum, sudah ketinggalan jauh. Sudah berapa ini? Sudah 3 langkah ketinggalan Barella karena reaksi Barella sangat-sangat terlambat. Semua ngira ini offside, mungkin Barella juga ngira ini offside, tapi ini nggak offside. Aduh, dan selebihnya kalau kan pasti sudah tahu ya. Ini sudah terlalu dekat. Dan bolanya juga sangat ke pojok. Menurutku ini sama sekali bukan salah Stankovic. Dilihat itu berapa itu? Paling cuma 7 meter saja. Aduh, nggak bisa. Walaupun Onana, walaupun De Gea, walaupun siapa Julius Caesar pun aku nggak yakin bisa menghentikan tembakannya ini. Dan kebetulan tembakannya itu benar-benar ke pojok. Selain ini aku nggak ngelihat ada kesalahan. Ini menurutku bukan salahnya Jan Bisek karena di sebelah kanannya itu ada Barella, Jan Bisek. Tapi secara kolektif adalah semua pemain itu perhatiannya ke arah bola. Tidak ada yang melihat pergerakannya si sayap kiri ini. Itu sih yang perlu diperbaiki. Nah, kemudian Fratesi. Aku sangat semangat dengan Fratesi, tapi kawan-kawan pasti ingatlah sekitar 15 atau 20 menit ini Fratesi kayak menghilang, benar-benar tidak bisa melebur ke dalam permainan Inter. Barella sering kehilangan. Biasanya kalau Barella sama Hakan atau sama Miki kan saling menemukan ya kan. Kemudian Fratesi ke Dumdum juga agak enggak nyambung. Justru Dumdum banyak banget mendapatkan bola dari Bastoni. Padahal Bastoni itu center back di kiri, gila. Umpan-umpan panjangnya Bastoni luar biasa. Kemudian apa ya? Ini yang menurutku bikin Fratesi kayak tenggelam. Tapi kemudian dia mencetak gol. Setelah mencetak gol, entah gimana pemain-pemain Inter mulai sering menemukan si Fratesi dalam tanda kutip ya. Maksudnya mereka melihat pergerakan Fratesi. Fratesi juga semakin percaya diri. Kemudian Gosens cukup bagus. Yang agak mengecewakan justru aku lihat Di Marco. Tidak segarang biasanya, bahkan ketika Cuadrado masuk, Di Marco masuk, aku ngelihat Cuadrado jauh lebih bagus, Pak. Cuadrado, aduh, kemarin ada yang ngomong, wah resmi nih Dumdum jadi cadangannya Cuadrado. Kayaknya iya sih, kayaknya iya. Tapi kemarin aku bener kan, aku bilang, hey jangan hina-hina Dumdum. Dumdum tak tahu asis beneran. Gila. Ini yang kayak Dumdum itu sering banget dia hoki, Pak. Kayaknya ini yang bikin Inzaghi juga kepincut sama Dumdum. Dia sering hoki. Secara umum mainnya Dumdum agak kurang bagus, walaupun nggak jelek sih. Yang kurang bagus dari Dumdum itu cuma dribblenya. Sering banget dribblenya lurus, nggak ada belak-belok segala macam gitu. Itu sih. Kemudian Gosens sudah bagus kelihatan. Pokoknya kalau dibandingkan Gosens dengan Di Marco, kemarin menurutku lebih bagus Gosens. Tapi yang perlu dicatat juga adalah ketika Di Marco masuk, itu Sensi masuk. Kemudian Fabian juga. Lapangan tengah itu adalah Aslani, Sensi, Fabian. Fabian dan Sensi mainnya jelek. Aduh. Cuma Aslani aja yang lumayan bagus. Tapi kalau dibandingkan dengan Hakan, ya jelas bagusan Hakan. Tapi aku sudah ngelihat progres ini Aslani. Aku masih tetap dengan pendapatku, Aslani akan jadi bagian integral dari Inter Milan. Nah, kenapa Di Marco main jelek? Dugaanku karena ya nggak nyambung dengan Sensi. Padahal itu paling dekat. Kemudian di kiri itu siapa ya? Kayak kan Bastoni masih main. Bastoni lumayan. Kemudian Alexander Stankovic biasa aja karena serangan dari Al-Nassr juga nggak ada yang bagus. Cuadrado yang top sih menurutku. Jauh lebih bagus dari ketika lawan apa Pertogelese. Ya itulah pokoknya. Susah banget ngomonginnya. Cuadrado sangat bagus. Ya siap-siap saja. Lawan PSG. Oh ya, sorry Korea nggak usah di ini. Thuram. Aku ngelihat Thuram jauh lebih berbahaya ketika dia melakukan tusukan dari arah sayap. Nah, mungkin aku yakin Inzaghi pasti sudah ngelihat ini.
Ketika Thuram dia turun ke bawah seperti apa yang dilakukan Zeko, aku ngeliat kurang nyambung. Ketika Zeko salah satu yang sangat bisa dilakukan oleh Zeko itu adalah satu, membagi bola secara horizontal, karena kadang-kadang tidak selalu bola itu harus dialirkan ke depan. Nah, Zeko bagus banget dalam menjaga possession, mengalirkan bola ke kiri atau ke kanan atau bahkan back pass. Sedangkan Thuram ketika dia turun, aku lihat dia terlalu ngebet ingin bola itu dibawa ke depan. Dan dalam banyak situasi Inter nggak siap dengan aliran bola secara direct kayak gini. Tapi ketika Thuram dari arah kiri, ketika Thuram duel 1 lawan 1, wah, mantap banget Pak. Cuman situasi duel 1 lawan 1 ini belum banyak tercipta kemarin. Aku ngelihat Thuram belum menunjukkan performa maksimalnya, tapi aku masih percaya Thuram pasti bisa. Di sisi lain yaitu ketika Thuram masuk, lapangan tengah kita udah makin hancur. Itu saja kayaknya Sensi udah enggak sih. Kecuali kalau dia bisa enggak cedera selama 2 atau 3 pertandingan, mungkin kita akan melihat yang berbeda dari Sensi. Tapi kalau habis ini 1 pertandingan atau 2 pertandingan terus dia cedera lagi, nyerah dah sudah. Nah, menurutku kita tidak perlu terlalu kecewa karena Al-Nassr ini bukan klub kaleng-kaleng. Dengan hadirnya Telles, kemudian terutama dua pivot mereka, Brozovic dan Fofana, aduh harus diakui lapangan tengah Al-Nassr sangat-sangat istimewa. Aku nggak tahu dengan klub Arab yang lain, tapi yang jelas kemarin tuh aku ngeliat ini kualitasnya itu kualitas klub Eropa, bukan kualitas klub Arab lagi. Dan jangan lupa PSG yang walaupun main tanpa Mbappe, tapi kayaknya itu nilai squad PSG itu tetap masih jauh di atas Inter. Tanpa Messi, tanpa Mbappe, tapi Neymar main, mereka itu kosong-kosong. Bahkan mereka gagal mencetak gol ke Al-Nassr. Jangan bilang, wah Al-Nassr dibantai Celta Vigo. Hey, Fofana belum ada waktu itu. Dan 5 gol Celta Vigo itu semua diciptakan di babak kedua ketika Ronaldo dan Brozovic udah ditarik. Jadi ya menurutku nggak bisa membandingkan secara apple to apple, apalagi di babak kedua Inter juga mainnya lumayan hancur, yaitu Sensi, Fabian. Nah, buat kawan-kawan yang ngomong kenapa pemain muda nggak dikasih kesempatan, yaitu dikasih kesempatan tapi mereka nggak bisa perform. Mau gimana? Esposito menurutku lebih bagus dari Fabian, cuman belum belum layak sih. Coba kita lihat lawan PSG kalau Esposito main lagi. Semoga, tapi aku ngeliat Esposito ini kemarin ada dia talentnya, dia punya speed, dia sering melakukan tusukan, sering melakukan pergerakan tanpa bola yang bagus. Mungkin Inzaghi sudah mulai mempertimbangkan Esposito. Oke, itu aja untuk konten kali ini. Semoga bisa dinikmati. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan